Selamat datang di diskusi lancang. Ya, episode kedua kita akan bahas soal gereja online, ibadah online. Wah, seru. Kayaknya semua sekarang ibadah harus online ya. Sama pemerintah belum. Karena kondisi ya, karena si COVID ini. Oke, jadi bincang-bincang kita hari ini ya kita berbagi pengalaman sambil kita menggali lebih dalam kira-kira gimana sih ibadah online Gimana selanjutnya nih? gitu. Oke. Kalau dari gue dulu deh ya. Oke. Gue cerita ibadah online. Kalau versi gue kayaknya sekarang ya karena kita dengan adanya ada ibadah online ini kan karena si virus COVID. Corona ini, COVID. Nah, ya ada orang yang waktu awal-awal menyesat-nyesatin, wah nggak beriman segala macam. Sama tuh. Tapi iya, ya kalau mau adu celah-celahan, janganlah ya sekarang kondisi Akhirnya begini. sekarang semua ibadah online. Iya, akhirnya semua sekarang mau ibadah online. Sebetulnya sih bukan masalah beriman, nggak beriman. Ya kita satu ikutin peraturan pemerintah, kita ya jaga-jaga diri juga lah gitu loh. Dan wujud Kan toh tanggung jawab ya, wujud tanggung jawab gereja kepada wujud tanggung jawab, iya. Tapi oke, mungkin kita mulai balik lebih lanjut gitu. Jadi menurut lo gereja online itu seperti apa sih, bro? Gereja online ini kan sebetulnya kalau yang di tempat gue ya, jadi mereka tuh udah rekam dulu, lalu pada hari Minggu ditayangin. Sebetulnya kalau hal kayak begitu sih rasanya udah beberapa tahun ke belakang ini kita udah sering lihat gitu hal-hal seperti itu. Bukan hal baru. Ada beberapa, bukan hal baru, tapi memang ada beberapa gereja yang dia benar-benar nih pas hari Minggu dia ambil di satu tempat, bukan di gerejanya dia take untuk siaran langsung live. Ya bisa disiarin via YouTube atau apa, gue nggak tahu deh. Tapi buat yang bisa take di hari itu canggih sih. Kalau lu, menurut lu gimana? Pada ngikutin kan? Lo pada ikut dong. Yang sekarang pasti kan ikut gereja online ibadah. Ikut, ya. Malahan kadang-kadang suka ikut gereja sebelah punya. Ya pokoknya yang pertama sih gue habis lihat ibadah di gereja lokal gue. Terus kan juga kita di rumah kan, nggak tahu mau ngapain. Masa lu mau makan tidur terus, bosen kan? Padahal pas hari Minggu ada waktu senggang, ya udah kita jalan-jalan deh ke channel tetangga. Sama bro, gue juga hari Minggu tuh bisa sampai 3. Ya pasti yang pertama pembukaannya. Gue 3, gue 2 aja, gue 2. Pembukaan di tempat sendiri dulu kan, karena kan memang itu. Tapi namanya jari kan ini biasa milih-milih kan. Habis itu selesai kita coba lihat. Terus kan, gitu. Nah, terus kalau kayak di YouTube itu kan ini suka ada kayak recommendation kan, yang serupa di Iya. Pindah lah bro, pasti akan nyambung. Pindah. Udah kelar dulu kan, udah kelar dulu baru pindah. Betul. Gereja, tapi menurut lo kalau ibadah online online ini menurut lo gereja berfungsi dalam melayani jemaatnya nggak ya? Kalau menurut lo dalam kondisi ibadah online ya seperti sekarang ini ya? Oke, jadi kalau gue ngelihat ya, menurut gue nih ya, that's why dengan adanya gereja online atau misalnya ibadah online ini, itu bukan berarti pelayanan pastoral tuh hilang, terus digantikan secara online. Enggak. Pelayanan pastoral tuh tetap ada. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa digantikan secara online, tapi ada hal-hal yang tetap harus bisa berfungsi seperti bagaimana layaknya. Gitu. Dan di sini dibutuhkan kreativitas, makanya. Nah, gimana caranya jemaat itu bisa dilayani dengan baik? Contoh misalnya kan, ya harus ada interaksinya. Ada interaksinya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat satu ibadah, ada misalnya dia bikin, cuman lo style lagu segala macem, habis itu khotbah, habis itu doa berkat, ya kan? Nah ini kan kayak nggak ada interaksinya. Iya.
Nah, sedangkan kan jemaat ini punya kebutuhan nggak cuman uh, even ibadah pun dia harus bisa kayak dilibatin kan, bisa dilibatin. Iya, betul, betul. Merasakan. Jadi ya mungkin lucu juga kali ya dari apa diajak bangkit berdiri gitu walaupun dia di rumah gitu kan orang kan mungkin gitu ya bisa aja kayak gitu atau doa taruh tangan kananmu di dada kita doa sama-sama bisa kan kayak gitu terus si Iya, iya. pendeta-pendetanya bisa nunjuk ke jemaat di rumah gitu saudaraku yang di rumah mari kita berdoa gitu bisa kayak gitu kan terus jadi ada Atau interaksinya suruh salaman kanan kiri. ya kalau di sebelah ada istrimu dipeluk gitu kan dicium nggak bisa dong jadi ada interaksi Kasihan yang jomblo tapi bro. Tapi bicara mengenai pelayanannya, merasa dilayani, kan pelayanan nggak cuma sebatas ibadah atau misalnya firman kan. Pelayanan ini macam-macam. Ya, betul. Mungkin jemaat yang butuh didoakan, ya kan. Nah, mungkin bisa di ibadah online atau di gereja online bisa ditampilin. Oh nih, jika saudara butuh didoakan, silakan kirim email ke sini atau chat ke sini atau nomor ini gitu. Atau ada yang mau ngasih kesaksian seperti ini atau butuh pelayanan apa mungkin mau diberkati nikah gitu atau misalnya mau baptis ada kan nah repot banget bro lagi kondisi begini minta diberkati nikah tapi sebenarnya ini jadi challenge kan gitu di kondisi seperti ini apakah pelayanan seperti itu masih bisa dilakukan apa enggak kalau baptisan sih masih oke deh ya tapi kan bro kalau misalnya dia minta kawinan sih minta digetok juga tuh ada sabaran banget ya bro orang udah ngatur bro namanya mau merit ya kan jadi banyak pelayanan itu lah terus mungkin kan pelayanan misalnya konseling dia mau kemana gitu karena kita harus lihat nih dengan pelayanan atau ibadah online seperti ini artinya adalah gini yang datang tuh bukan berarti jemaatnya si gereja itu doang bisa aja iya. karena ini kan link kan atau YouTube orang lagi ngelihat terus dia datang visit gitu kan view iya. atau bisa aja emang yang orang pengen nyari-nyari kesalahan atau memang orang nggak percaya lihat gitu ya kan nah tapi kan artinya dari sekian banyak visitor online ini kita harus bisa tetap nangkep tetap bisa melayani karena ada kuasa Tuhan di situ itu penting bro gitu. Jadi melayani sih harus mungkin nanti ntar ada yang diteleponin apa sih banyak lah menurut gue sih nah inilah balik lagi ngomongin gereja online ini kan bicara mengenai konten iya gue percaya kualitas bobot dari suatu konten yang dibagikan dari gereja atau ibadah online apapun tuh pasti bagus selagi itu karena itu firman Allah ya firman Tuhan dari Alkitab terus pujian penyembahannya memang diarahkan kepada Tuhan, itu udah pasti bagus. Tapi bicara mengenai konten, ini kan butuh teknik lagi, penyajiannya. Sama kayak lo punya resep nasi goreng yang enak, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menyajikannya dengan baik, orang belum tentu mau nyobain. Padahal gitu. Itu penting. Sama lah kayak kalau kayak kita ke mall kan, kita lihat, oh displaynya bagus nih ya, yang dipakai patung-patungnya, terus mungkin ada tulisan sale gitu kan, wah orang jadi pengen masuk gitu kan. Nah, jadi pas sudah masuk, itu ada another challenge lagi, jangan sampai kita punya konten atau punya message bagus, ya, kualitas dari firman-nya mungkin apa yang Tuhan kasih ini udah bagus, tapi kita nggak bisa menyajikannya dengan bagus, akhirnya orang nggak tertarik. Nah ini sayang. That's why butuh kreativitas dan hikmat di momen-momen seperti ini. Gitu, bro. Tapi buat menurut gue ini salah satu yang challenging juga. Semua yang orang yang nggak biasa bikin gereja, nggak biasa bikin online, tiba-tiba harus bikin ibadah online dan udah pasti harus menarik dong. Lo nggak bisa cuma bikin asal jadi doang nih, asal ada gitu. Ya, karena orang pasti akan cari yang lebih menarik. Mau sama-sama gratis, waktunya sama. Nah itu menurut gue tuh yang cukup challenging tuh. Jadi tantangan, apalagi zaman sekarang itu kan era video on demand. Makanya kan Netflix, kayak Disney Plus kayak gitu-gitu semua tuh kan lagi berkembang kan. Gue terus terang udah jarang nonton TV, bro. Karena gue akan nonton sesuatu yang pengen gue tonton doang. Film yang gue mau tonton, termasuk kayak YouTube kan, atau kayak gini-gini. Jadi
nih habit atau apa kebiasaan orang-orang pada zaman sekarang tuh, apalagi yang generasi milenial gitu udah kayak gitu. Jangan sampai kita tuh kalah cerdik lah ya. Maksudnya kalah. Betul. Gimana kita bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Nah, tadi bicara tadi yang lo bilang, itu kan balik lagi, marketnya apa. Jangan sampai cuma karena egoisnya, menurut gue ini nggak bagus. Kan nggak bagus tuh relatif. Ya, tapi kayak kita kerja juga, betul. Bos bilang, enggak, bagi gue ini warna hijau. Enggak, Pak, ini warna biru. Enggak, hijau menurut gue. Susah, bro. Iya, susah, bro, kalau begitu tuh. Susah, gitu. Karena yang paling penting adalah gini, balik lagi ke misinya gereja itu ya, bro. Misinya gereja itu kan menggenapi maksud-maksud Allah di dunia. Jadi berkat, jadi terang kan, gitu kan. Makanya kalau misi dari pelayanan gereja tuh ada yang ke atas, sifatnya hubungan kita dengan Tuhan, membangun, makanya ada ibadah, PW, praise worship, doa gitu kan. Ada yang sifatnya ke dalam, memperlengkapi anggota, pengajaran, peneguhan, persekutuan. Ada yang sifatnya keluar, itu artinya ke dunia. Jadi gereja tuh punya fungsi bersaksi, memberitakan kabar baik, jadi teladan. Nah, ini kan untuk bisa melengkapi semua fungsi atau dari misi gereja ini kan butuh kreativitas, butuh hikmat, dan butuh banyak banyak penasehat juga gitu. Kadang-kadang ya gue juga gini, ketika gue dengar misalnya dari generasi anak gue yang masih SD gitu ya, ternyata mereka punya sudut pandang yang bisa bikin anak-anak seumuran dia nangkep. Nah, gue nggak bisa terlalu kaku juga. That's why gue nyobain TikTok. TikTok itu salah satu wadah yang bisa dipakai gitu kan. Tapi kalau misalnya gue jadi pemimpin yang kolot gitu kan, nggak boleh kayak gini-gini, dosa atau kayak gini-gini, ya susah. Itu ya biar butuh didoakan. Gitu. Teknologi itu ada, ya nanti ujung-ujungnya kita harus bisa pakai teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan, jangan malah kita batasin. Terusnya. Cuman ya kadang-kadang ada aja gitu. Oke, tadi di awal-awal gue bilang yang pas begitu beberapa gereja sudah mulai menerapkan ibadah online sebelum pemerintah menetapkan masa PSBB ini kan. Yes. Wah, ada tuh udah saling, wah itu gereja itu nggak payah tuh, nggak beriman, Tuhannya di mana, bla 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 bla. Gitu. Ya, akhirnya gitu mungkin setelah ini kita pikirin dulu lah. Akhirnya sekarang semua ibadah online kan gitu. Gereja itu kalau gue simpulin ya, gereja itu kan ya itu church was always people, bicara mengenai orang, ya nggak selalu never buildings lah gitu. Kalau kita baca di Alkitab, jadi ngomongin biblikalnya dulu lah gitu. Gereja tuh apa sih? Gereja ini kan lembaga yang dibentuk sama Tuhan, sama kayak keluarga. Kristus yang membangun dan Kristus pemilik gereja, dan gereja ini punya fungsi untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Gitu. Betul. Untuk menggenapi tujuan Allah, gereja gitu, termasuk kita. Dan gereja ini bisa berbicara mengenai kita as a personal, pribadi, bicara mengenai kita sekumpulan orang percaya, bicara mengenai gereja yang sifatnya universal, umat Allah. Nah, ini pemahaman ini penting. Jadi artinya kita nggak bisa terlalu kita harus untuk bisa mengerti gereja ini mau kemana, atau pelayanan atau ibadah ini seperti apa, kita harus punya tuntunan tuh, benar-benar ngerti tuntunan Tuhan, bro. That's why ya gembala-gembala, para pemimpin ya biasa mereka lebih peka kan akan tuntunan Tuhan, harus gimana. Terus gereja itu kan bisa dibilang ada di dalam sejarah. Ini gereja canggih, bro. Dari zaman dulu, zaman setelah kisah para rasul, dengan segala penganiayaan, dengan segala apapun, gereja nggak bisa hilang. Karena Tuhan udah bilang kan di Matius 16, bahkan Yesus bilang ke Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun. Bahkan kerajaan maut pun tidak akan bisa menguasai. Mantep loh. Nggak bisa diapa-apain. Mau dianiaya, mau dibakar, mau digulung-gulung. Sehebat itu gitu gereja. Secara tubuh Kristus kuat. Dan that's why salah satu tantangan gini, gereja itu akan ada sepanjang sejarah. Sejarah kehidupan manusia itu pasti ada gereja. Sampai Tuhan Yesus datang kedua. Problemnya adalah gini, selama sejarah ini, gereja tuh punya pilihan. Mau jadi bagian kelam dalam sejarah, atau mau jadi bagian terang dalam sejarah. Gitu, bro. Pertanyaan gue nih, ini panjang gereja lain, persembahan gimana? Persembahan pada ngasih nggak? Oh, kalau di tempat gue, di gereja gue bikin kayak pengumuman gitu lah. Jadi
pengumuman via Instagram, terus udah gitu juga di broadcast dari mungkin dari gembala gue, terus disebarin ke bawah. Ngomong-ngomong ke persembahannya, berarti kan Nah, di masa-masa seperti ini, jemaat nih ya, harus punya kedewasaan lebih. Karena saking orang tinggal ngeklik for free sebenarnya kan. yeah. Orang kan bisa aja nggak merasa punya beban untuk memberi, ya kan? Untuk memberikan persembahan, membawa persembahan. Sedangkan namanya ibadah tuh lo harus ada sesuatu yang dipersembahkan kan. Waktu Iya. ya kan. Fokus kita iya, tapi kan ada juga yang kita berikan. Dan juga bicara mengenai ibadah online atau gereja online seperti ini kan butuh cost. Tadi kan lo sempat nyinggung kan, butuh cost. Ya lo kalau mau ini tetap berlangsung atau mau ini lebih baik, ya ngasih lah gitu kan. Iya dong. Bantu. Iya, jangan cuman nuntut, tapi juga ya, gimana? Iya, tapi bukan berarti emang kalau itu harus gimana ya. Cuma maksudnya ini lebih ke kedewasaan sikap sih. Tapi fokusnya itu tentu saja untuk Tuhan, untuk segala macam. Tapi kita punya kedewasaan, kita juga mikirin, oh nih gereja-gereja yang melayani juga gimana atau segala macam kayak gitu juga lah. Gitu. Oh iya, memang harus sebetulnya sih kalau orang yang kebanyakan nuntut, dia harusnya punya kesadaran lah dalam memberikan persembahan. Ya baik, itu butuh kedewasaan, that's why. Jangan langsung mikirinnya negatif terus gitu. Betul. Ya. Sebetulnya belok sedikit dari masa gereja online, gue lebih senang kalau misalnya yang orang berbicara mengenai persembahan itu bukan karena kalau kamu mau diberkatin kamu kasih persembahan. Yes. Gue mulai kurang suka tuh begitu, kayak mendingan lu memberi karena lu cinta sama Tuhan. Gue yakin orang yang ngerti konsep itu bisa jadi memberi lebih gede, men. Nanti kita bikin topik. Nanti kapan kita bahas di episode berikutnya nih. Jangan lupa subscribe. Berikutnya bisa jadi nih rame nih. That's why dengan adanya ibadah online, gereja online seperti ini proses buat kita semua, ya kan? Iya. Proses artinya gini, pasti ada plus minus. Contoh ya, plusnya kan ya pasti kita jadi bisa fleksibel kan. Wah, gue awal-awal tuh ya belum mandi atau segala macam, gue langsung nyalain TV, ikut ibadah online gitu, selonjoran kaki sambil makan, ya kan? Itu Iya. Terus kan jadi kayak nggak ada jarak kan, nggak ada ongkos yang harus kita keluarin, waktu lebih fleksibel. Tapi di satu sisi challenge-nya, minusnya adalah jadi susah fokus kan. Wah, dikit-dikit karena keganggu sana sini. Ya, that's why mungkin kadang-kadang ada beberapa gereja yang dia udah ngasih panduan ke jemaatnya. Oh, kalau untuk mengikuti ibadah disarankan udah mandi, udah pakai baju rapi, seperti layaknya mau ke gereja, duduk manis, matikan semua handphone, supaya diarahin. Ya, karena kan kita harus belajar menghormati Tuhan dimanapun gitu kan ya. Jadi beribadah itu kan kita harus melatih diri kita beribadah sebenarnya, kayak gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri juga, ya kan. Ya plusnya juga mungkin gereja bisa jam berapa aja. Ada gereja-gereja yang online ya lo mau buka sampai sekarang juga kita mau buka bisa aja. Gitu. Itu jadinya lebih fleksibel waktu. Tapi terus terang kalau gue sih lebih setuju kalau misalnya dibikin kayak kan ada tuh yang dia modelnya live stream jam berapa dia baru nyala, ya kan? Oh iya. Dan itu udah kalau udah selesai ya lo nunggu sesi selanjutnya. Nah, gue sih lebih setuju yang itu karena mau nggak mau kan orang ada punya niat, oh gue nggak bisa kelewatan nih, kayak mau ke gereja bener. Ada effortnya tuh. Ya, ada effortnya untuk nonton itu. Betul. Emang sebetulnya lebih oke kayak begitu. Cuma memang itu pasti jadi satu kendala ya. Karena lu technical harus pastiin. Iya, teknikalnya tuh lu harus pastiin signal aman. Terus ya post production, udah nggak ada post production ya itu pasti langsung tuh. Terus kan kita bisa ngelihat ini bro, jemaat yang datang pada saat ibadah itu berapa yang live real. Beda sama viewers. Kalau kayak kita nih viewers itu berapa? Ya, orang ngeklik aja udah view gitu kan. Semenit, 2 menit. Tapi kan kalau pas live, yang ngelihat itu misalnya ada 10, ya 10 orang doang yang lagi stay. Abis itu dia keluar, tinggal 9. Itu. Ya 9 nih. Gitu. Tapi ya balik lagi, kayak tadi lo bilang, ada kendala teknis, ada segala macam. Tapi ya masing-masing improve sih. Jadi
Nah, ini tentu saja akan menjadi tantangan buat baik dari sisi gerejanya sebagai organisasi dan dari sisi jemaatnya. Balik lagi kan sebenarnya ini butuh teknologi, ya kan? Gereja online ini pasti butuh. Iya. Ada yang gerejanya nggak ready dengan teknologinya, atau gerejanya mungkin nggak ready dengan teknologi, bicara mengenai dana, bicara mengenai cost. Oh Terus iya. SDM-nya, Iya. ya kan? Mungkin dia punya alatnya tapi SDM-nya nggak mumpuni. Gitu. Kalau SDM-nya nggak bisa pakai alatnya juga Iya, sama aja kan. repot, bro. Lo dikasih mobil Ferrari tapi biasa bawa bajai, susah bro. Nggak bisa. Susah. Susah, bro. Nah, terus tapi dari sisi jemaat juga dituntut kan, berarti kan setidaknya lo mungkin harus punya paket data, bro, buat nonton. Iya. Iya. Terus nggak bisa ngomong khotbah sembarang-sembarang, bro. Dilihat sama satu dunia. Nggak ada tuh namanya khotbah nyerang-nyerang agama lain, nyerang-nyerang ini kan. Jadi lebih berhikmat. Iya. So far kan kadang-kadang bagus sih kurang berhikmat. Itu sisi positifnya. Nyerang-nyerang, mending udah nyerang agama lain, sesama Kristen kita serang-serangin kan, nggak bahaya kan. Kalau kayak gitu lebih berhikmat. Dan selain itu juga berarti butuh dana yang lumayan besar ya, bro. Bukan kita hitung sebagai investasi, cuma sebagai part untuk melaksanakan ibadah butuh alat, bukan maunya yang canggih, tapi memang butuh kebutuhan ya. Kalau nggak, kalau misalnya gambarnya nggak bagus, suaranya putus-putus gitu kan, atau suaranya sember kan nggak enak juga. Itu juga butuh kualitas konten. Lo mau HD, atau mau standar, atau mau low, ya kan? Itu alatnya beda, price-nya beda gitu. Ada uang, ada barang. Tapi memang ini sih, gue percaya juga sejelek-jeleknya, atau misalnya standar-standarnya nih ya, tetap ada Roh Kudus di situ, ada jamahan Tuhan. Iya, men. Itu nggak akan mengurangi hadirat jamahan dan kuasa Tuhan. Tapi jangan cuman berpikir gitu doang. Kita yang melayani juga jangan pikir, udah jemaat udah pasti ini kan kita beritain firman, kita nyanyi, pasti ada Roh Kudus, jamaah, ada Tuhan bekerja, orang pasti inilah. Jangan kayak gitu terus kita jadi males. Kita juga harus ngasih juga. Jangan sampai yang kita tayangin tuh kita ulang-ulang gitu. Jadi kan ini dia bener nggak sih, serius nggak sih? Itu yang jadi tantangan buat kita semua gitu. Gitu, bro. Sama terakhir nih, bro. Yes. Kira-kira ya, nanti kan setelah masa pandemi ini selesai, tebakan gue akan ada, jadi satu gereja, dia tetap bikin ibadah fisik seperti dulu, lalu dia tetap akan bikin juga ibadah online-nya. Oke. Nah, kalau menurut lo kira-kira nih, apakah jemaat yang dulu beribadah di ibadah fisik, dia akan lebih memilih untuk, gue di rumah aja deh, toh kan sama-sama juga khotbahnya. Gue nggak perlu repot-repot datang, gue nggak perlu spare waktu lebih banyak. Toh persembahan tadi kan gue bisa transfer. Yes. Yang pasti sih gini ya, kan kita juga nggak tahu pandemik ini berapa lama. Satu, nggak bisa memprediksi. Terus kita juga nggak bisa tahu kira-kira after pandemic ini apakah masih social distancing atau gimana, atau bla 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 gitu kan, masih nggak boleh rame-rame kah gitu. Tapi yang udah pasti gue lihat adalah gini, sebenarnya bicara mengenai kayak ibadah online, gereja online ini itu bukan hal yang baru, ya kan? Satu dekade dari mungkin beberapa tahun terakhir udah ada gitu. Cuman kan mindset kita tentang ini tuh seringkali ada tabunya gitu. Enggak lah, nggak bisa digantikan ibadah gini apa segala macam. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya kan mau nggak mau, Tuhan bisa bekerja juga dari rumah. Dan bahkan dengan ibadah online ini, firman Tuhan tuh malah kesebar kemana-mana lebih cepat. Nggak ada batasan. Kalau dulu lo harus datang ke gereja, sekarang bayangin aja, satu gereja bikin ibadah online, bro. Kalau misalnya ada ribuan gereja, itu di YouTube penuh, bro, hari Minggu. Iya. Setiap minggu traffic naik tuh, hari Minggu dong. Berarti kan dari sisi penyebaran kabar baik itu jadi makin banyak sebar. Terus after pandemic ini kan bicara mengenai habit ya, konteks zaman. Konteks zaman itu kan berubah. Ya kan, konteks zaman berubah. Jadi mungkin
Bisa aja kalau memang ternyata emang orang nggak boleh keluar-keluar, ya itu tetap berlanjut. Atau kalaupun akhirnya orang udah bisa keluar, ya kan, gue percaya sih ini mungkin masih akan terus ada, bahkan malah jadi dikembangin. Otomatis setiap gereja mungkin akan punya konten online-nya, gitu, supaya tetap bisa menjangkau. Karena kan kalau ngomongin ngomongin digital ya, penduduk di dunia ini ada 2 jenis penduduk, bro. Penduduk secara fisik sama penduduk secara digital. Iya. Netizen. Kita bilangnya netizen. Nah, penduduk digital ini juga butuh dengar kebenaran firman Tuhan. Butuh beribadah juga. Jadi ini menarik sih. Ini menarik, menurut gue bakal ada. Bahkan sebenarnya beberapa tahun yang lalu gue udah pernah lihat ada tesis yang bikin mengenai ibadah online tuh yang pakai VR, pakai segala macam gitu. Ya canggih. Selagi itu memang membawa kemuliaan Tuhan, ya why not gitu kan. Teknologi kita nggak bisa ngelihatnya dari sudut pandang negatifnya, tapi kita harus gunakan itu untuk hal yang baik gitu, untuk memperluas kerajaan Allah juga gitu. Jadi zaman makin berkembang, menurut gue pasti akan terus ada. Ya kayak gue kasih contoh aja kan, di kemarin ada di satu negara dia udah bikin ibadah Paskah ya, tapi semuanya jemaatnya naik dari mobil, jadi drive-in church. Jadi semua mobil pada parkir. Balik kayak ke zaman tahun 60-an tuh. Oh, kayak nonton bioskop di mobil gitu kan. Nonton bioskop. Itu terjadi, itu udah mulai terjadi, ya kan? Kan itu bisa. Terus gue pernah lihat satu video kan, perjamuan kudus di pesawat di udara gitu. Ibadah. Jadi kita nggak boleh kaku ya. Selagi itu tidak mengkompromikan kebenaran, ya kita bagi gue sah-sah aja. Jadi bahkan kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah di segala macam media, di segala macam bidang, segala macam bentuk, segala macam apapun itu harus bisa ada gitu. Jangan sampai di teknologi, di sosial media, jangan deh itu orang pada berantem mulu, orang Kristen di sosial media, kita jangan pelayanan di situ deh. Loh, malah di sosial media itu harus banyak diberitain kebenaran juga gitu, buat dinetralisir. Jadi kesimpulannya, gereja online yang sudah pasti nggak membatasi kuasa Tuhan bekerja, dan ya sesuai zaman lah ya, perkembangan zaman udah 2020, yes, 2000, mungkin waktu tahun 90-an, 80-an dulu, kita mikirnya, wah tahun 2000 nanti kita akan belajar teknologi apa. Ternyata di tahun 2020 kita diajarin belajar cuci tangan yang bener, pakai sabun. Ya. Kan tetap eklesia. Dibilang hilang persekutuan, kayak kita gini juga ngobrol, masih bisa bersekutu kan? Iya betul. Nggak bisa dibatasi. Apa ya, zaman boleh berubah, tapi pekerjaan Allah, persekutuan jalan terus. Akan terus, nggak bisa dibatasi. Pandemi ini selesai, kita baru bisa berkumpul di gereja-gereja kita masing-masing. Nah baru tuh ada tuh cerita-cerita ya, wah gue ngalamin ini gara-gara kita harus ibadah di rumah, ibadah online ini. Oke, waktu kita habis. Waktu kita habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yang lebih seru pastinya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like. Selain YouTube, kita ada podcast. Ya. Bisa dengerin podcast kita. Podcast lebih panjang, lebih lengkap. Gitu. Oke, kalau begitu sampai jumpa episode selanjutnya. Bye.